Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Mutakin, NIM 23.02.0.0018, program studi Sistem Informasi kelas SI3A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks. Di sini tugasnya adalah mencari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru berkaitan dengan aljabar linear dan matriks pada sistem informasi, lalu direview dan juga membuat tema dan judul baru. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil pengajaran saya. Di sini sudah tertera informasi pada diri saya. Ini mata kuliah aljabar linear dan matriks, program studi sistem informasi semester 3. Nama mahasiswa Ahmad Zainul Mutakin, NIM 23.0.0.018. Dosen pengampu Ibu Nungki Anditiasari MPD, dan hari tanggal ujian Jumat 17 Januari 2025. Jadi saya akan membacakan untuk review jurnal pertama, yaitu teknik steganografi penyembunyian pesan teks rahasia pada citra digital dengan metode least significant bit. Untuk aspek review yang pertama yaitu aspek dasar artikel, judulnya adalah teknik steganografi penyembunyian pesan teks rahasia pada citra digital dengan metode least significant bit. Lalu jurnal penerbitnya adalah jurnal Siswatek Global dengan ISSN 2088 162 dengan ISSN 7213161, kolom dan halaman kolom 11 nomor 1 halaman 70-74, tahun terbit 2021, ditulis oleh Supadi S. Al-Qadri AA dan Isnanto B pada tanggal bulan Maret 2021. Artikel sudah tertera dan di sini kita akan bisa melihat artikelnya. Ya, sesuai ya, ini judulnya, lalu sini jurnal penerbitnya, kolom, nama terbit, bulan terbit, ISSN, dan juga nama penulis. Lanjut ke pembahasan mengenai aspek review yang kedua, yaitu struktur dasar artikel. Di sini ada abstrak. Nilai ini bertujuan mengembangkan alternatif pengiriman pesan rahasia yang aman dengan menyembunyikan informasi teks dalam gambar menggunakan teknik steganografi berbasis least significant bit atau LSB. Dengan memanfaatkan bit paling tidak signifikan pada pixel gambar, metode ini menawarkan solusi sederhana namun efektif tanpa membuat kualitas visual. Implementasi dilakukan dengan menggunakan prosesor ARM 7 TDMI dan GSM 900 dengan kunci coba menyaksikan pesan halo seperti pada file.pmp melalui tahap memasukkan teks, penyimpanan citra, simplifikasi, dan penyembunyian pesan yang dikonfirmasi berhasil oleh pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik LSB mampu menyembunyikan pesan dengan tingkat keberhasilan tinggi dan kualitas citra yang baik, terutama pada gambar berukuran besar. Di sini kita juga bisa melihat pada jurnalnya tertera bahwa memang yang dibahas adalah seperti itu. Jadi jika ini membahas mengenai latar belakang, di abstraknya membahas mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengunci dan juga mempelajari teknik steganografi untuk menyembunyikan pesan teks pada citra digital, yaitu gambar, dan dijelaskan mengenai teknik ataupun metode penelitiannya, dan juga hasil yang sudah didapatkan, yaitu terkait dengan berhasil dan juga dengan citra atau kualitas gambar yang bagus. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Steganografi merupakan teknik menyembunyikan pesan informasi rahasia dalam media digital seperti gambar agar tidak terdeteksi secara visual. Nah, salah satunya adalah metode yang digunakan adalah LSB atau least significant bit, namun memiliki kelemahan LSB ini, yaitu terhadap serangan analisis yang lebih canggih seperti deteksi statistik atau analisis stereosis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan tersebut dengan membuat satu teknik LSB yang lebih efektif dan efisien dan juga lebih tahan terhadap berbagai jenis
keterangan analisis. Sini kita bisa melihat bahwa di pendahuluannya dijelaskan mengenai apa itu teknik steganografi, metode apa yang digunakan. Lalu di sini juga disampaikan bahwa terdapat banyak sekali penelitian yang sudah dilaksanakan untuk meneliti mengenai teknik steganografi, khususnya pada metode least significant bit atau LSB. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini sudah dijelaskan bahwa metode yang digunakan adalah least significant bit atau LSB untuk menyembunyikan data rahasia dalam citra digital. Teknik LSB yang digunakan pada umumnya adalah teknik yang menggunakan menyisipkan satu byte data ke dalam 8 byte data asli, atau satu byte data rahasia ke dalam 8 byte pixel data asli. Sedangkan LSB yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih efisien karena hanya membutuhkan 4 byte pixel untuk menyimpan satu byte data rahasia. Lalu di sini juga disampaikan beberapa perangkat keras yang digunakan untuk melakukan penelitian dan juga proses implementasinya, yaitu dengan mengubah input gambar menjadi gambar skala bawah atau grayscale. Lalu kemudian dengan sudah pixelnya disimpan dalam file teks, selanjutnya diubah dengan memberikan pesan rahasia pada bit-bit yang tidak signifikan dikodekan ke dalam intensitas pixel tersebut. Lalu menghasilkan satu gambar yang sudah disisipi pesan rahasia atau segala yang. Lalu setelahnya diubah menjadi satu visual yang identik atau mirip dengan gambar aslinya. Ini kita juga bisa melihat pada artikel jurnal yang kita bahas. Sini ada metode penelitian mengenai langkah-langkah dalam menyisipkan atau memberikan informasi rahasia pada suatu citra digital menggunakan teknik LSB. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah terbuktinya bahwa metode LSB atau least significant bit ini merupakan strategi yang sederhana namun efektif untuk menyisipkan data ke dalam citra digital tanpa dapat deteksi. Ini sudah dicoba menggunakan teks halo seperti yang dimasukkan dalam satu file atau citra digital berupa gambar dengan nama file super.pnp. Hasilnya sudah dijelaskan dalam langkah-langkah yang terdapat pada artikel jurnal. Jadi kita lihat di sini hasilnya adalah dengan menggunakan satu interface atau antar muka yang menggunakan teknik LSB atau least significant bit. Gambar seperti di PNP ini setelah dimasukkan bit rahasia ataupun pesan rahasia menjadi sebuah stegano encode atau sebuah citra digital yang sudah dimodifikasi namun terlihat identik dengan gambar aslinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa steganografi menggunakan metode LSB ini dapat menyisipkan informasi ke dalam media digital tanpa terdeteksi. Itu. Dan juga berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang diuraikan, maka saran yang diberikan untuk kedepannya adalah untuk mengembangkan lebih lanjut lagi teknik yang sudah dibuktikan atau dihasilkan dari penelitian ini, yaitu LSB dengan satu perubahan yang lebih efisien. Selanjutnya adalah kualitas dan kredibilitas isi. Di sini ada keaslian. Artikel ini menawarkan ide baru karena sebelumnya LSB yang kita kenal adalah menggunakan 8 bit data asli untuk menyisipkan 1 bit data rahasia. Lalu referensi yang juga cukup banyak dan bervariasi juga merupakan referensi-referensi yang baru. Bisa kita lihat dari tanggal-tanggalnya. Lalu kita juga bisa mengetahui bahwa ini adalah artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang bisa kita anggap kredibel
normalisasi cukup jelas dijelaskan, namun kelemahannya adalah kurangnya pengujian lebih lanjut mengenai ketahanan dari metode ini. Lalu untuk kualitas analisisnya ini sudah bagus karena menggunakan metode baru, dan referensi merupakan penelitian yang relevan dan juga masih cukup bisa diandalkan dan bereputasi untuk mendukung album menjadi peneliti. Selanjutnya adalah relevansi dengan topik penelitian. Artikel jurnal ini relevan dengan topik penelitian, yaitu mengenai penyembunyian data dengan steganografi, karena di sini dibahas juga bahwa teknik ini digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia dalam suatu citra digital. Lalu kontribusinya pada kerangka dari penelitian ini menjelaskan teknik LSP secara dalam gitu, secara terperinci dan juga pengembangan yang diajukan oleh penulis. Seperti tadi kita sudah melihat ya di awal di aplikasi membahas mengenai pengertian dan juga teknik LSP secara mendalam, bahkan disampaikan banyak sekali penelitian terdahulu terkait dengan teknik LSP dalam steganografi. Selanjutnya ada keterkaitan antara artikel. Jadi fokus dari steganografi dengan LSP ini mengamankan pesan rahasia melalui citra digital, relevan dan berhubungan dan terkait dengan artikel lain juga bersama dalam skop atau rangkaian steganografi. Untuk perbedaan dan persamaannya masih sama menggunakan teknik steganografi, namun perbedaannya adalah dari ini lebih menggunakan teknik LSP. Kebaruan dan inovasi yang diperkenalkan adalah variasi baru dari LSP yang lebih efisien dalam menyimpan pesan rahasia pada citra digital. Yaitu ada aspek review selanjutnya, yaitu kritik dan saran pribadi. Di sini ada kelemahannya adalah kurangnya penjelasan teknis terkait dengan proses integrasi praktek seperti ARM 7.i dan model biasa. Kampus ini belum dijelaskan bagaimana cara menggunakannya secara jelas kayak gitu. Jika nantinya kalau baca mau mencoba hal yang sama. Lalu yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah perlunya diuji yang mendalam, yaitu pengujian yang lebih kompleks lagi terhadap hasil penelitian yang sudah didapatkan. Hal ini untuk menguji ketahanan dari teknik ini yang sudah diajukan oleh peneliti kepada analisis yang bisa saja membahayakan data rahasia yang tidak dimasukkan dalam citra digital. Lalu ada perlu dikembangkan, yaitu mungkin memperluas penelitian ke berbagai format file, karena hanya PNG saja yang dicoba di penelitian ini, mungkin bisa PNG atau GIF ke depannya yang mungkin karakteristik berbeda. Untuk dari sisi metodenya sendiri, kombinasi LSP dengan algoritma enkripsi modern lainnya seperti AR/RSA dapat teliti untuk melihat apakah bisa lebih efisien dan efektif lagi, dan juga integrasinya itu lebih bisa dipakai di berbagai proyek gitu, seperti cloud yang ramai kita gunakan di masa modern ini. Untuk usulan pengembangannya bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan daya tahan media LSP terhadap gambar visual. Lalu ada aplikasi praktis untuk hasil dan temuan yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teknik LSP ini bisa diterapkan pada IoT seperti itu untuk mengamankan citra digital. Lalu dampaknya pada teknik ini memberikan hal positif karena memberikan suatu kebaruan yang mengoptimalisasi teknik LSP dalam steganografi. Untuk judul dan tema yang penelitian pengembangannya yaitu adalah analisis ketahanan metode steganografi list significant bit pada media audio berformat WAV terhadap string analysis. Untuk judul yang kedua itu implementation of watermarking using the singular value decomposition method.
judulnya seperti sudah saya bacakan sebelumnya, Implementation of Watermarking Using the Singular Value Decomposition Method, terbitan Jurnal Infokum dengan ISSN 23029706, volume halaman di volume 10 nomor 1 halaman 407 sampai 414, terbit tahun 2022 oleh penulis Prayogi SC dan Sinaga SP pada 14 Maret. Itu merupakan review artikel dari aspek dasar artikel terlebih dahulu. Di sini terdapat informasi yang sama. Ini yang sudah infokum dengan volume 10 nomor 1. Satu ini juga Prayogi dan Suni Bahagia Sinaga. Langsung ke aspek review berikutnya mengenai struktur. Di sini dijelaskan dalam aspek abstraknya bahwa kegiatan ini bertujuan melindungi hak cipta digital, data digital menggunakan watermarking berbasis singular value decomposition atau SPD yang memanfaatkan stabilitas nilai singular terhadap gangguan kecil. Lalu teknik steganografi ini dilaksanakan menggunakan metode SPD yang menunjukkan hasil pengujian bahwa metode ini menunjukkan efektivitas dalam mempertahankan watermark meskipun mendapatkan gangguan seperti efek buram. Implementasi didukung pada pemrograman Java yang menggunakan struktur kelas file dan atribut tambahan untuk memastikan efisiensi pemrosesan. Kita bisa lihat di sini kurang lebih sama bahwa di abstraknya menjelaskan mengenai perkembangan ini memerlukan satu pengamanan data, yaitu di sini disampaikan jawabannya adalah dengan watermarking atau memberikan satu sinyal dan juga tanda bukti kepemilikan dalam data digital yang kita tahu bahwa itu adalah harus watermarking. Dan proses watermarking memiliki banyak metode, dan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode SPD dan fungsinya dengan efek buram, dan ternyata metode ini berhasil menunjukkan ketangguhan dan kekuatannya terhadap gangguan. Pendahuluan yang terdapat dalam artikel ini adalah membahas mengenai masalah yang menjadi latar belakang, yaitu perlunya pengembangan teknik watermarking yang lebih adil untuk melindungi data multimedia maupun hak cipta dari upaya penghapusan dan juga gangguan. Meskipun menggunakan teknik dan metode yang canggih seperti SPD ini menunjukkan penggunaannya menunjukkan potensi untuk bisa menyisipkan informasi dalam nilai singular yang relatif tahan terhadap perubahan kecil. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengoptimalkan penggunaan teknik SPD untuk menghasilkan watermark yang lebih tangguh, aman, dan efektif. Metode penelitian digunakan menggunakan representasi warna digital dan pengolahan citra berdasarkan metode RGB, lalu menggunakan tabel dan juga dengan konten grafik seperti itu. Jadi kita bisa lihat jadi mengenai pendahuluannya mengenai masalah yang diangkat dan coba diselesaikan oleh peneliti dengan menggunakan watermarking dengan metode singular value decomposition atau SPD, memberikan satu kenyamanan dan juga keamanan terhadap data maupun hak cipta dari ancaman penghapusan atau gangguan. Sini metodenya ditampilkan menggunakan tabel berbasis warna RGB, menggunakan konten grafis, dan juga tadi ada penggunaan asas RGB tadi. Lalu tadi
abu-abu, lalu diubah dan disimpan dengan satu informasi rahasia, dan kemudian distruktur ulang menjadi gambar yang utuh kembali. Untuk hasil dan pembahasannya, algoritma SVD ini digunakan untuk menyisipkan watermark pada gambar dengan menghitung nilai eigenindex, dan setelah melalui proses tersebut didapatkan sebuah hasil yang menunjukkan bahwa algoritma ini efektif dalam menyisipkan watermark ke dalam data digital dengan kualitas yang baik visualnya. Terbukti dari nilai PSNR yang tinggi memastikan watermarknya tidak terdeteksi secara visual atau kasat mata, berarti hasilnya bisa meningkatkan meskipun sebenarnya di dalamnya ada watermarknya. Dan dalam pemrogramannya dijelaskan mencakup function full, built-in full, dan lain-lain. Juga merupakan penerapan langsung dari algoritma SVD ini dengan bahasa pemrograman Java. Ini ada tadi yang di yang sudah pembahasan terkait dengan persamaan matematika yang digunakan. Di sini ada banyak menarik terkait dengan kode pemrograman dalam bahasa Java yang digunakan untuk mengimplementasikan dan juga menerapkan teknik atau metode SVD ini dalam teknik otomatis. Kesimpulannya adalah teknik SVD ini dapat digunakan dengan baik dan efektif untuk memberikan watermark dalam melindungi cipta dan juga data digital dari ancaman gangguan. Metodenya dilaksanakan dengan menyisipkan watermark pada nilai singular matrix, kemudian dikonstruksi kembali menjadi suatu citra digital ataupun data digital yang tidak beda jauh. Yang artinya sukses watermark ini disisipkan ke dalam data digital tersebut. Di sini ada kualitas dan kredibilitas keaslian menunjukkan bahwa artikel ini menawarkan kontribusi yang signifikan dan pendekatan yang dilakukan menggunakan metode SVD dalam konteks informatif untuk mengintegrasikan hak digital atau data digital. Lalu metode ini juga lebih spesial karena lebih tahan terhadap gangguan, seperti contohnya adalah efek kurang. Lalu untuk referensi yang digunakan ini banyak dan juga bervariasi, banyak. Beberapa ada yang dari tahun-tahun yang lama seperti itu, cukup disalahkan. Dan saya digunakan ini terlihat jadul seperti itu. Lalu untuk metodenya, meskipun metode ini digunakan dalam penelitian ini menunjukkan efektif metode SVD-nya, namun terdapat beberapa kekurangan yang semestinya perlu ditambahkan. Contohnya adalah terbatasnya cakupan pengujian di efek kurang. Jadi kita melihat pengujian dengan efek kurang saja yang terdapat pada artikel jurnal kali ini. Lalu juga kurangnya penjelasan mengenai kode pemrograman yang dilakukan dalam bahasa tersebut tadi terkait dengan implementasi maupun keterangan yang terdapat dalam baris-baris kode tersebut. Lalu seharusnya bisa untuk kedepannya bisa lebih dalam memberikan transparansi dari penelitian yang dilakukan. Lalu untuk kualitas analisis sendiri, referensi yang cukup kredibel, metode digunakan lumayan kompleks dan cukup kompleks, namun kurangnya adalah yang diuji dengan pemberian efek kurang saja. Untuk relevansi dengan topik yang diberikan, artikel ini relevan dengan topik steganografi karena merupakan salah satu bentuk penyisipan suatu data dan mesin dalam citra digital. Dalam kasusnya artikel ini adalah suatu watermark yang disebutkan dengan metode singular value decomposition atau SVD.
Lalu selanjutnya ada kontribusi pada database media. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan pada kerangka database dan menggunakan teknik watermarking melalui SVD sebagai solusi yang efektif untuk melindungi data dan juga hak cipta. Selanjutnya ada keterkaitan antara artikel. Hubungan tematik terjalin ketika artikel ini adalah merupakan sama-sama satu teknik stigmatigrafis yang digunakan meskipun memiliki beberapa metode yang berbeda. Persamaan yang perbedaannya, persamaan tadi sama-sama memanfaatkan informasi domain untuk memberikan satu pesan rahasia. Namun perbedaannya adalah di penggunaan metode. Jadi artikel 1 menggunakan OSP, di artikel 2 menggunakan SVD. Selanjutnya ada kebaruan dari inovasi atau kelebihan. Ide yang berasal dari pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel ini salah satunya adalah pendekatan transformasi domain menggunakan SVD. Pendekatan kita bahwa bicara signifikan, jadi sudah dicoba dengan menggunakan efek seperti itu dan juga cek atau tes XML-nya nilainya demikian. Selanjutnya ada kritik yang serang pribadi. Kelemahannya adalah hanya membahas watermarking pada gambar saja tanpa ekspor media lain. Itu jadi foto, video, atau audio itu terus kemudian masih bisa diuji atau dicoba nanti di kemudiannya baru satu. Evaluasinya juga hanya berfokus pada kualitas gambar tanpa memperhatikan ketahanannya terkait dengan serangan atau hubungan yang bisa menghapus watermark tersebut. Hanya ada yang perlu diperbaiki dan dipertahankan. Yang perlu gampang adalah pengembangan metode untuk menguji ketahanan terhadap berbagai jenis gangguan dan serangan eksternal yang lebih kompleks lagi. Sehingga nanti ketika sudah bisa diimplementasikan oleh semua orang, data dan juga cipta yang dimiliki bisa lebih aman. Lalu selanjutnya ada perlu dikembangkan mengenai isi metode aplikasi. Penulis dapat dikembangkan tulisannya dengan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya untuk berbagai format media lain selain dari gambar. Untuk usulan pengembangan, optimalisasi dari algoritma ini diperlukan untuk mengurangi kompleksitas komputer dan meningkatkan kecepatan implementasi. Selanjutnya ada sistem ilmuwan yang ada dalam aplikasi praktis. Watermarking ini yang menggunakan SVD memiliki banyak potensi untuk menjadi aplikasi di berbagai sektor kehidupan. Nah, banyak sekali aplikasi yang bisa kita lakukan menggunakan teknik watermarking dan metode SVD ini untuk mengamankan data dan juga hak cipta. Kemudian dampak negatifnya adalah satu dampak positif yang disebabkan dan juga diturunkan kepada pengembangan metode watermarking dan kehidupan digital. Jadi kita menggunakan satu variasi baru yaitu menggunakan metode SVD sebagai solusi yang berguna dalam menjaga keamanan informasi dan juga perlindungan cipta. Untuk film baru yang saya buat adalah implementasi metode Singularity Composition SVD pada layanan cloud untuk meningkatkan keamanan digital. Untuk review artikel berikutnya yaitu artikel ketiga yaitu Implementation of Watermarking using the Singularity Composition Method. Ini dari seperti tadi, namun ada sedikit perbedaannya. Masih dari judul yang sama dan didukung dengan XSN 2362 volume 10 nomor 2 halaman 750 sampai 757, terbitkan pada tahun 2002 dan ditulis oleh Singular S. CGML dan juga Intelligent B dan diunggah pada tanggal 8 Juni 2022. Ini ada Singular Edward Elisian dan juga Terus lainnya sebagai autor atau penulis dari artikel jurnal.
kita langsung masuk ke dalam strukturnya, yaitu tentang abstrak. Ini bertujuan menerapkan SVD dalam teknik otomatis untuk dokumen digital seperti video, gambar, teks, dan suara dari berbagai digital. Metode ini menggunakan pemecahan dokumen menjadi 3 matris dan kemudian dimodifikasi untuk menyisipkan watermark dan kemudian diatur untuk menjadi satu urutan kembali seperti dokumen utuh tanpa merusak kualitasnya, namun mempertahankan keamanannya. Pada tahap ini berapa yang sudah dilakukan dokumen ini menyebabkan dokumen dapat terisi atau tersisipi oleh sebuah watermark yang tersembunyi namun tetap dapat dikendalikan. Abstrak di jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana fotografi ini merupakan sebuah bagian dari stereografi yang digunakan oleh banyak orang dalam melakukan untuk seperti itu. Peneliti sendiri ingin mengembangkan metode baru dalam pemberian digital atau digital yang meningkatkan keamanan dari dokumen yaitu dengan menggunakan metode singular value decomposition atau SVD. Masuk dalam pendahuluan bahwa di antara masalahnya adalah kebutuhan untuk memiliki metode watermark yang lebih efektif dan keamanan kemampuan dari pihak luar atau pihak ketiga yang berusaha untuk mencederai atau mencuri juta dokumen digital yang seperti sekarang. Meskipun watermark sudah terkenal dengan satu efektif gitu ya, dan juga mampu menyisipkan informasi tanpa mengalami kualitas, terdapat banyak kelemahan juga seperti misalkan tetap dapat dikenali dan diekstraksi sehingga tidak hilang seperti itu, meskipun tidak dihilangkan tapi harus tetap bisa dideteksi. Lalu selanjutnya tujuan dari menggunakan adalah untuk eksplorasi atau mengembangkan bagaimana potensi SVD dalam menciptakan satu watermark yang lebih aman dan tahan terhadap serangan. Dan efektif juga dalam melindungi hak cipta dokumen digital. Ini dijelaskan mengenai bagaimana watermark yang bagian dari stereografi yang mempertahankan dirinya atau dokumen di sisinya dari serangan peretas. Lalu metode yang digunakan ada persiapan awal dengan pembukaan pembentukan dari gambar yang digunakan, yaitu dengan bahan RGB atau RGB. Lalu pembentukan identifikasi, segmentasi dan pengalaman secara bertahap. Lalu kemudian disusun kembali untuk mengintegrasikan data dengan aplikasi. Lalu setelah selesai diuji untuk menarik kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah penelitian tersebut dengan melakukan akhir yang mencakup data lokasi bagian maupun dan metode analisis. Ada pemrosesan dengan metering, itu mereka Gaussian filter untuk mengurangi noise dari gambar. Mereka kemudian membagi menjadi grayscale, sehingga sekali kualitasnya disisipi dengan satu data aja. Kemudian rencanakan untuk membuat kembali atau cetak kembali sebagai sedia kala.
hasil yang didapat berdasarkan hasil tersebut dapat ditemukan perbuatan lain. Step watermarking menggunakan SVG ini berfungsi untuk menggunakan keamanan dokumen serta memberikan informasi terkait hak miliknya secara lebih aman. Kemudian juga di aplikasi ini kita lihat bahwa membantu pengguna dalam semua macam, tapi juga meningkatkan nilai artistik dan juga estetika. Lalu di sini berikutnya ada kualitas dan kredibilitas isi untuk keasliannya. Ini menunjukkan keaslian dari data yang digunakan dalam menggunakan teknologi untuk membalas pemrosesan perubahan dalam data dokumen kita. Referensi yang digunakan juga cukup menekankan dalam penerapan atau kontribusi berukti. Bersambung di sini referensinya digunakan cukup banyak baik dari dalam negeri maupun internasional. Kemudian juga banyak seri-seri yang kita lihat sebagai satu contoh dari artikel jurnal. Cukup banyak referensi yang digunakan. Ada metode ketik metodenya sudah sedikit dalam penyisipan lemak, namun masih terbatas dengan pengajian supaya jadi ini hanya diberikan proses kita tanpa pengajian lainnya. Untuk kode SAP sendiri sudah cukup baik menempatkan pendekatan baru dalam SVG untuk watermarking dokumen teks. Jadi suatu kebaruan yang diterapkan dalam pendidikan ini di dalam watermarking menggunakan SVG. Untuk fungsi dengan topik di sini kita bisa melihat bahwa pendidikan ini sangat relevan ya dengan topik kita, yaitu stabilisasi yang menerapkan metode simulasi. Dari kemudian SVG ini merupakan salah satu bentuk watermarking yang merupakan bagian dari tes yang dari stabilisasi. Lalu untuk fokus pendidikan yang bertujuan mengeksplorasi SVG dalam dokumen kita melalui penyisipan dan juga berfungsi melindungi pendidikan dan mencegah pelanggaran kita. Yaitu ada kontribusi pada perangkat terus media. Di sini memberikan kontribusi terkait dengan penerapan SVG dalam pendekatan watermarking dan juga pendukung keamanan dan autentikasi pemilikan dari dokumen kita. Ini banyak sekali mengenai aspek penguasaan nilai singular. Kemudian penelitian juga memberikan wawasan tentang penggunaan SVG menciptakan lapisan keamanan tambahan yang memanfaatkan perubahan kecil pada nilai singular sambil menjaga struktur aktif atau struktur visual yang tidak terganggu. Berdasarkan artikel dari artikel ketiga ini kaitannya sebenarnya sama dalam satu skop stigmografi, namun yang diterapkan metodenya sedikit berbeda, yaitu SVG untuk watermarking. Seperti itu, perbedaan dan kesamaan sama-sama mempelajari mengenai stigmografi, namun perbedaannya adalah di dalam ketiga ini memanfaatkan metode SVG untuk menyiapkan informasi aman dengan untuk kelebihan dan inovasi kebaruannya, SVG yang diterapkan ini adalah satu inovasi baru kami terapkan pada dokumen teks yang sebelumnya hanya menggunakan gambar wajah. Untuk kritik dan saran pribadi sedikit kelemahan yang dimiliki, yaitu metodologi yang terbatas hanya mampu mengisi segalanya tanpa menggunakan skenario yang lebih buruk dan kompleks. Pembahasan mengenai SVG juga kurang detail, lebih fokus pada gambar grayscale tanpa
responsif dengan berbagai jenis gangguan ataupun kesalahan yang mungkin saja mengalami hasil dari metode SVT ini. Lalu berikutnya ini juga untuk mengalami berbagai metode dan algoritma yang digunakan dalam penelitian bisa membantu supaya lebih menyederhanakan kata-kata dan juga kalimat yang mungkin dibaca oleh seorang pelajar. Yang perlu dikembangkan dengan melakukan pengujian lebih lanjut dengan berbagai aplikasi yang berbeda, tidak hanya coding saja. Seperti itu. Dan juga usulan pengembangannya dapat menguji penerapan SVT dalam berbagai konteks dokumen seperti memakai app atau aplikasi atau selanjutnya praktis. Dan mengenai aplikasi praktis, hasil dari penelitian ini ditemukan dapat digunakan dan dapat diterapkan metode lainnya melakukan metode SVT untuk melindungi hasil terumum kita lalu menyebabkan penelitian terhadap terhadap gangguan dinamis. Sebenarnya dampak terhadap teknik ini jadi dampak praktis yang signifikan yang memanfaatkan SVT untuk bermakin artinya hubungan dapat dijalin melindungi aktivitas komunitas dengan berbagai bidang baik itu penerbitan, fotografi, industri multimedia, pengelolaan media dan juga hal ini menimbulkan memungkinkan isu pengetahuan tersembunyi yang mudah dikenali dan diidentifikasi sehingga tidak hilang dan mengurangi risiko. Untuk judul yang saya buat sebagai judul baru yaitu evaluasi ketahanan